lidhaghina ma'aba. Pada bacaan lidhaghina, di sini ada pada lafal ta yaitu mad tabi'i ditandai dengan alif kecil. Pada dasarnya di sini kalau kita merujuk ke mushaf Utsmani atau mushaf cetakan Madinah, dia ada fathah dan alif kecilnya. Tapi kalau di sini dengan alif kecil yang di atasnya. Maka ini mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian ghina, ada ya sukun yang didahului dengan kasrah, juga mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian ma'aba, ada lafal alif yang di atasnya yaitu ada alif kecil, maka dia hanya terbaca, yaitu di sini panjangnya 2 harakat, yaitu hukumnya mad tabi'i. Ba yaitu mad iwad, ditandai dengan adanya fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan ketika kita waqaf. Labisina fiha ahqaba. Pada bacaan labisina, pada lafal la di sini ada mad tabi'i. Kami kurang menambahkan, di sini ada mad tabi'i, yaitu berupa la yang panjangnya dengan ada alif di atasnya. Kalau kita melihat mushaf yang cetakan Madinah, nanti biasanya la-nya seperti ini. La-nya seperti ini, ada alifnya gitu ya. Ada alif kecil di sebelah lam, ada fathah di atas. Tapi kalau biasa cetakan mushaf Madinah di sini, maaf Indonesia biasanya pakai ataupun yang biasa kita pakai yaitu alifnya di atas, menandakan dia panjang mad tabi'i 2 harakat. Labisina, pada lafal si ini ada ya sukun didahului dengan kasrah, maka dia mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Fiha, pada lafal fi ada ya sukun didahului dengan kasrah, juga hukumnya mad tabi'i. Kemudian pada bacaan fiha, pada lafal ha di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu adanya hamzah yang datang pada setelah huruf mad, atau di sini ada mad tabi'i datang setelahnya itu hamzah. Nah, pada dasarnya di sini itu huruf hamzah. Nah, tapi di sini ditulis dengan alif, gitu ya, alif, atau pada dasarnya hamzah seperti ini. Maka yaitu biasanya ditandai dengan tanda di atasnya berbentuk seperti ini. Ini menandakan dia biasanya 2 atau 3 mad lazim, mad wajib, atau mad jaiz. Tapi karena di sini mad jaiz munfasil, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, atau di sini dengan alif. Ya, alifnya dain, alif yang berharokat. Nah, pada dasarnya di sini kalau kita cetakan mushaf Madinah itu ada hamzah di sini. Ya, fiha, panjangnya berapa harakat? Panjangnya untuk mad jaiz munfasil yaitu 4 harakat. Nah, mad jaiz dengan mad wajib apa bedanya? Mad jaiz yaitu hamzahnya di lain kata, kalau mad wajib pada satu kata. Maka panjangnya 4 harakat. Fiha ahqaba. Kemudian pada lafal qa di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, kemudian ba mad iwad. Mad iwad terjadi ketika ada fathatain bertemu alif, dan dia ketika kita waqaf atau di akhir bacaan, panjangnya 2 harakat. Labisina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Pada bacaan la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Yadhuquna, pada lafal dzuqu sama, yaitu ada mad tabi'i berupa dhammah bertemu waw, ya itu qaf dan zal. Kemudian fiha, pada lafal fi mad tabi'i yaitu kasrah bertemu ya sukun, ha yaitu adanya alif setelah fathah. Maka ini semuanya panjangnya harus sama. La yadhuquna fiha, kemudian bardan wala syaraba sama barda. Nah, di sini ro-nya tebal yaitu ro takhim karena sebelum ro sukun ada huruf berharakat fathah. Kemudian dau ada fathatain bertemu dengan waw. Maka apabila ada fathatain bertemu dengan waw, hukumnya idgham bi gunnah atau ma'al gunnah, yaitu kita masukkan dannya ke waw.
Kemudian kita tahan dulu gunnahnya 2 harakat, bardan wa. Ya. Kemudian la ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, syara ada mad tabi'i lagi bertemu dengan alif yaitu ada fathah bertemu alif, ba yaitu ada fathatain bertemu dengan alif, maka dinamakan dengan mad iwad ya, mad iwad di sini. Ya, syaraba ya, mad iwad yang ada di huruf ba. Mad iwad itu fathatain bertemu dengan alif di akhir bacaan dan tidak terjadi tidak terjadi mad iwad kecuali di akhir bacaan dan dia berharakat fathatain bertemu dengan alif. Illa hamiman wa ghassaqa. Pada bacaan illa ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif. Kemudian hamimah pada lafal mi ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian lafal mawwa yaitu ada fathatain bertemu dengan waw, yaitu adanya fathatain bertemu waw ketika ada fathatain bertemu waw, ini namanya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Cara membacanya yaitu masukkan tanwinnya ke waw sambil ditahan gunnahnya 2 harakat. Hamiman wa, hamiman wa, tidak langsung hamiman wa ghassa, tapi tahan dulu. Kemudian lafal ghassaqa ada mad tabi'i fathah bertemu alif, qa yaitu mad iwad ditandai dengan fathatain bertemu alif di akhir bacaan. Illa hamiman wa ghassaqa. Pada bacaan illa ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif. Kemudian hamimah pada lafal mi ada mad tabi'i yaitu kasrah bertemu dengan ya sukun. Kemudian lafal mawwa yaitu ada fathatain bertemu dengan waw, yaitu adanya fathatain bertemu waw ketika ada fathatain bertemu waw, ini namanya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Cara membacanya yaitu masukkan tanwinnya ke waw sambil ditahan gunnahnya 2 harakat. Hamiman wa, hamiman wa, tidak langsung hamiman wa ghassa, tapi tahan dulu. Kemudian lafal ghassaqa ada mad tabi'i fathah bertemu alif, qa yaitu mad iwad ditandai dengan fathatain bertemu alif di akhir bacaan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Pada bacaan innahum di sini ada hukum bacaan gunnah yaitu adanya nun berharakat tasydid. Ya, maka cara membacanya adalah kita tahan dulu gunnahnya inna, baru kita baca na. Kemudian hum kanu pada lafal mim bertemu dengan kaf, ini kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dengan jelas, tidak boleh ditahan. Izhar syafawi terjadi apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi seluruh huruf hijaiyah itu termasuk daripada ketika ada mim mati bertemu kaf, itu hukum bacanya izhar syafawi. Kanu ada mad tabi'i fathah bertemu alif, nu mad tabi'i juga yaitu 2 harakat, panjangnya ka dan nu harus sama. La fathah bertemu alif, mad tabi'i kembali 2 harakat. Yarjuna, ra-nya tebal, ya tipis. Yarjuna, ju mad tabi'i adanya dhammah bertemu waw. Hisaba sama, hisa mad tabi'i juga panjangnya 2 harakat, fathah bertemu alif. Ba ada mad iwad yaitu fathatain bertemu alif di akhir bacaan, maka awalnya ban kita ganti dengan ba jadi panjang. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Pada bacaan wa kazzabu, hati-hati dalam melafalkan huruf zal yang dimana zal ini pelafalannya dari ujung lidah kita menempel dengan gigi sari atas kita. Kemudian bu ada hukum tajwid berupa mad tabi'i yaitu adanya dhammah bertemu waw. Nah, kemudian alif ini di sini tidak dianggap.
bi ayah, itu mad tabi'i ditandai dengan alif yang ada berdiri di atasnya. Ya sama mad tabi'i 2 harakat, panjangnya a dan ya harus sama, bi ayatina. Kemudian pada lafal tina, nah sama mad tabi'i adanya fathah bertemu alif. Kidzaba. Nah, hati-hati kembali dalam pelafalan huruf dzal. Kemudian di sini dzal ada hukum tajwid yaitu berupa mad tabi'i, fathah bertemu alif, maka panjang huruf dzal 2 harakat. Kidza. Kemudian ba ada mad iwad berupa fathatain bertemu dengan alif pada akhir bacaan ketika kita waqaf. Kemudian lafal kidzaba. Nah, maka hati-hati dalam lafal kidza. Di sini ada huruf dzal yang bertemu dengan huruf alif, maka ada hukum tajwid berupa mad tabi'i. Ya. Kemudian ba ada mad iwad yaitu fathatain bertemu alif pada akhir bacaan kita.